الكفاح لما ذكرنا رسول الله نورنا حين نورنا لما حضرنا أبا زهراء مسك فاعل مسك فاح ذكرنا رسول الله نورنا حين نورنا لما حضرنا أبا زهراء أشكي لي من وجدي وحالي الله الله وكل من النبي غالي الله الله أشكي لي من وجدي وحالي الله الله وكل من النبي غالي لي غير الأحوال غير الغرام لرسول الله المسك فاحل فاح لما ذكرنا رسول الله النور لاح النور لاح يا صاحب القبة الخضراء الله الله هل علينا بالنظرة يا صاحب القبة الخضراء الله الله هل علينا بالنظرة يزينا يا أبا زهراء واعطي لكل محب منا المسك فاعل مسك فاعل يا رسول الله نورنا نورنا حضرنا أبا زهراء طول عمري بتمنى أشوفك وانظر جمالك وأبوسك طول عمري بتمنى أشوفك وانظر جمالك وأبوسك صبرت نفسي بحديثة وكل بد في ذيل أراك المسك فاحل المسك فاح لما ذكرنا رسول الله النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء اللهم صل وسلم وبارك عليه. Enggak kompak. Beda-beda ya. Ibu, biar kompak ya. Mudah-mudahan salam yang kita jawab, Bu, ya, ini dapat menghantarkan keselamatan kita dan keluarga. Dan juga mudah-mudahan, Bu, hari ini ada pengajian nih di rumah dinas gubernur, ya, melepas ya jabatan gubernur kita. Mudah-mudahan salam yang kita jawab menjadikan Bapak Anies Baswedan menjadi presiden. Setuju nggak, Bu? Setuju ya, Bu ya. Baik, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bi ihya'i sunnati rasulihil karim wa ja'alahu uswatan hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarahu fi kulli waqtin wa hin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Sadaqallahul Adzim. Yang sangat kami hormati dan kami banggakan segenap bunda-bunda solehah. Baik yang pakai seragam, mana yang seragam? Udah lunas. Gratis. Udah lunas. Belum lunas. Bu, bilangin lakinya masih ngutang. Bilangin anaknya yang nggak punya laki, bilangin anaknya seragam masih Bu, kita khawatir kalau sampai keluarga nggak tahu kita ngutang. Nabi kan akhir dari hidupnya Bu, sampai dikumpulin semua sahabat-sahabatnya. Siapa yang pernah dizolimi Nabi, barangkali juga Nabi masih punya utang. Karena nggak mau sampai nanti kita kembali ke hadapan Allah membawa utang. Tapi semua orang pasti punya utang Bu. Kenapa orang zaman sekarang mah serba utang? Beli motor aja kalau mau cash susah. Dia demennya malah leasing. Ya apa ya? Ya emang udah serbanya. Dah beli mobil kalau kagak utang. Sampai kapan bisa kebeli ratusan juta? Ya apa ya Bu? Ya, kalau di sebelah kita ini mana-mana kayaknya kontrakannya banyak. Bu, paling tidak ada yang tahu ya Bu ya. Jadi nggak mau ngomong utang ya. Kemudian bunda-bunda solehah, wabil khusus juga yang kami hormati dan yang kami banggakan, Ketua Majelis Taklim apa namanya tadi? Nurul Mubin Al-Mukarramah Uminda Ustadzah Hajjah Rasman. Ini pasti nama suami. Bu, jangan pakai nama suami, pakai nama kita. Bu, nama di belakangnya kudu pakai nama babak kita. Ibu manggilnya apa? Baba, oh bukan Dedi. Angkatnya jambrong, panggil Dedi. Bu, kenapa kata Nabi innakum satud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum. Sesungguhnya kamu nanti di akhirat kan bakal dipanggil atu-atu. Atu maju nanti. Dipanggilnya dengan nama kamu dan nama ayah. Halo, bukan nama laki Bu. Bu, nama laki kalau emang jodohnya pendek ada jodoh lagi ganti lagi. Bu, kita kan kagak tahu yang namanya jodoh. Ya, jodohnya pendek lagi laku lagi. Lain lah gitu. Iya apa ya? Halo, Bu, pakai nama suami, nama Baba. Ya, tadi aja nih Ustazah Dahlia, ketuanya siapa? Tahu ya, saya namanya cuma taunya Bu Haji Rasman. Namanya saya kagak tahu. Berapa? Saya punya sejarah Bu. Halo, nih saya tinggal di Gang Kembang, Kebayoran Lama.
sekarang pindah di Tangsel, dari ujung ke ujung nih, berangkat dari jam 7 kurang. Ibu saking hormatnya pengen tepat waktu. Tuh, tetangga saya suaminya namanya Jumadi, ya, istrinya dipanggil Bujum, udah almarhum dua-duanya. Ya, yang meninggal duluan bininya, dipanggil dah kita biasa deh, suka baca Yasin gitu Bu, kan emang begitu ya. Giliran kita mau sebutin siapa yang namanya warna khusukhosoh, nanya kagak ada yang tahu tetangga semua. Kalau orang laki kan jauh dah namanya. Tetangga yang bertahan perempuan kagak tahu namanya siapa. Sampai sekarang saya kagak tahu namanya. Kirim surat kalau alamatnya nggak lengkap, nyampe nggak? Enggak Bu. Kayaknya nih ganti besok namanya, jangan pakai Mas Rasman. Bunda namanya siapa? Siapa? Arba'iyah. Oh, baru pada tahu semuanya. Nah, ini nama. Ini pada baru tahu semua. Untung deh kita tanya. Ya, halo. Iya. Jangan. Itu emang biasa di komplek-komplek juga begitu. Ya, babanya lakinya RT, istrinya RT. Ya, lakinya lurah, lurah. Nah, kalau udah nggak jadi RT, ibu mantan RT. Lakinya naik jadi lurah, udah nggak jadi lurah, ibu mantan lurah. Ya apa ya Bu? Jadi nama pakai nama baba. Saya nih Imroni, Ali babanya. Tahu babanya? Sampai kapan juga tetap Ali. Ya Bu ya, nggak apa-apa ya Mi ya, jangan marah ya. Jadi namanya siapa Bu? Oh, belum hafal. Arba'iyah. Jadi besok mulai jangan panggil Ibu Rasma. Ya, Ibu Arba'in. Baik, kemudian yang sangat kami hormati dan kami banggakan, ya, guru kita tercinta, Masya Allah yang luar biasa, ini Wajibul Malik Al-Mukarramah Ustadzah Uminda Ustadzah Hajah Suryana Sarbini. Badai juga iya, Bapak cantik ya Bu ya. Insya Allah dari tadi saya nih kagak bosen ngeliatinnya. Kemudian mati dan yang kami muliakan Al-Mukarramah Uminda Ustadzah Hajah Saina. Oh tidak hadir ya, tadi kurang sehat. Semoga diberikan kesembuhan. Qari'ah kita Al-Mukarramah Uminda Ustadzah Hajah Munawaroh, Masya Allah suaranya melengking banget. Dan juga Bunda Al-Mukarramah Ustadzah Hajah Asma dari Duri Kepak, maknya Ustadzah Dahliah. Kemudian juga Uktina Ustadzah Hajah Dahliah, Uminda Ustadzah Hajah Ani Goani. Ini pimpinan Majelis Taklim Tazkiyatun Nafs. Saya ngisi di rumah beliau setiap sebulan sekali. Ibu, jadi perantaranya adalah Ibu Hajah Ani. Para pimpinan Majelis Taklim yang tidak kami sebutkan satu persatu minta maafnya, minta ridhonya. Kemudian juga itu yang pakai seragam di samping, ya, tim rebana. Semua yang nggak pakai seragam, insya Allah hati kita seragam. Pakaian nggak seragam Bun, tapi hati kita seragam. Hadir ke majelis ini, ya, tujuan pertama libtigha'i mardatillah. Pengen dapat ridho dari Allah, pengen mendapat hidayah. Amin nggak Bu? Amin. Oh, kehadiran kita di sini kita pengen gembirain orang tua. Tiap kali kita hadir di majelis-majelis ini niatin Bu, ya, li ifrahil walidain, pengen girangin orang tua, listima'i kalamillah,
wa sunnati rasul. Pengen dengerin ayat-ayat Quran dibaca, pengen dengerin sunnah Rasul. Ibu, niat kita hadir ke majelis ini ya pengen menghidupkan syariat Islam dan sunnah Rasulullah. Banyak tuh niat-niat yang baik-baik. Satu niat dibalas dengan 10 kebaikan. Kalau kita niatnya tuh pertama tuh sajaku, orang dulu kan sajaku. Apaan sajaku? Sengaja aku pergi datang ke majelis taklim. 1, pengen dapat ridha Allah. 10, pengen dapat hidayah. 20, pengen bilangin orang tua. 30, pengen mendengarkan kalamullah. 40, pengen menghidupkan syariat. 50, pengen menggirangin, meridoi menyenangkan malaikat. Kenapa? Malaikat kalau kita ngaji redo banget. Ya. Wal malaikata la tadau ajnihataha. Kalau kita ngaji kayak begini nih Bu, malaikat membentangkan sayapnya. Kenapa? Ridon bima yatlubu, karena ridho dengan apa yang dituntut. Kan maunya nuntut ilmu. Ya Bu ya. Jangan pernah ada niat yang lain. Ya. Singkirkan niat yang jelek-jelek. Kenapa? Khawatirnya bukannya surga, melainkan baunya surga aja kagak dapat. Ibu, ya. Jadi setiap kita hadir nih kayak begini nih Bu, masya Allah. Ya. Apalagi liizalatil jahli, ya, buat menyingkirkan kebodohan. Halo, kenapa? Karena maksiat yang paling besar adalah kebodohan. Orang nggak akan zina kalau dia tahu ilmu. Orang nggak akan korupsi kalau dia nggak bodoh. Makanya maksiat yang paling besar, banyak maksiat-maksiat. Kenapa? Karena terlahir dari kebodohan. Makanya kita datang ke majelis ilmu, kita kepengen ya menghilangkan kebodohan. Amin. Bu, makanya pengajian di mana aja datang. Jangan maulid doang. Kadang-kadang maulid doang luber. Besok giliran pengajian mingguan, yang datang yang doyong-doyong doang. Lah saya mah nggak tahu yang mana, nggak tahu nih. Halo, yang datang yang doyong-doyong nyari senderan. Di atasnya kipas angin. Melentuk dah. Apaannya? Au. Bu, masya Allah, orang yang datang kemarin nih Bu ke majelis-majelis ilmu, insya Allah semuanya ahli syurga. Kenapa kata Nabi nih Bu? Man arada ayyam duro ila utaqoillah. Siapa orang yang pengen ngelihat orang yang dibebaskan dari api neraka, falyanzur ila talibil ilmi. Lihatin aja tuh orang yang pada nyari ilmu. Amin ngapa? Mangap baik dari tadi. Halo. Sampai Nabi bersumpah demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, tidaklah orang yang berangkat dari rumahnya dia mencari ilmu, maka setiap huruf yang dia baca, setiap huruf yang dia tulis, setiap huruf yang dia liatin, Allah catat baginya 1 kebaikan. Amin. Bu, Ibu baca Yasin tadi berapa huruf? Nggak kehitung Bu. Bismillahnya doang udah 19 huruf. Iya apa iya? Bu, makanya kita biar kata udah apa tuh Yasin, ngawak kita apa? Tahu ngawak? Bu, ngawak tahu apa? Bu, biar kata udah hafal, baca suratnya, dibuka, kan enak jadi makhrajnya ketahuan. Bu, panjang pendeknya ketahuan. Bu, kalau kita nggak pakai suratnya Bu, maka pahala kebaikan yang 1 huruf 1 kebaikan itu Yasin berapa huruf Bu? Hilang itu Bu, pahalanya kan sayang. Iya apa iya? Bu, wa bana lahum madinatan fil jannah. Apa Bu? Bu, wa bi kulli qadamin, setiap langkah kaki. Ya, bana lahu
Allah buatkan baginya Madinatan fil jannah, satu kota di dalam surga. Bu, ini belum materi pembukaan. Maksudnya ngapain demen jamaah sampai beludak, sampai maplak keluar. Kan kita demen ngeliatnya. Ini Turki doang, tapi ngaji begini enggak? Makanya juga kita kata ini mau motivasi bunda, memotivasi kita. Halo ibu, jadi jangan cuma hanya ada peringatan Isra Mi'raj kah, penutupan kah, maulid kah. Halo ibu, jangan marah sama saya ya. Bu, ada orang yang ngaji cuma 3 kali doang, pembukaan, ngundang dulu, baru penutupan, ngundang ngaji dah temennya. Nggak tahu. Kan kita malu, malu nggak? Malu kalau mau ngundang doang baru datang ya Mi. Malu bu. Coba kalau kita udah biasa ngaji, enak bu. Nggak punya duit, tenang aja. Ada uang kas, pakai dulu uang kas. Nah kalau kita kagak ngaji, siapa yang mau pinjemin? Lu ngaji kagak, datang mau pinjam uang kas deh. Siapa ya? Bu, ya. Wa yamshi 'alal ardi wal ardu yastaghfirunahu. Berjalannya dia, menapaknya dia 'alal ardi di muka bumi, wal ardu yastaghfirunahu, dan bumi mintain ampun akan dosa-dosanya. Tadi ibu kakinya nampak? Nampak ya? Enggak melayang. Bu, itu bumi yang diinjak sama kita gila banget bu. Senangnya bukan main bu. Ya. Wa yumsi wa yusbiru maghfuran lahu. Baik di petang hari maupun di pagi hari, keadaan dia sudah diampunkan dosa-dosanya. Wa syahidat lahul malaikah. Bersaksi baginya para malaikat. Wa yaquluna, dan para malaikat berkata, haula'i mutaqa'illah minan nar. Mereka semua itu adalah orang-orang yang telah dibebaskan dari api neraka. Amin. Enak apa kagak tuh? Makanya insyaallah dan ibu habis peringatan Maulid azam dalam diri, pokoknya gua mah kalau panjang umur gua mau ngaji. Hadirnya kita ke majelis ilmu ini sebagai bentuk syukur kepada Allah. Kenapa? Kita mintanya panjang umur, mintanya sehat. Allah udah kasih tuh nikmat dengan umur panjang, badan sehat, akal sehat. Jangan cuma ngomong doang, alhamdulillah. Buktiin, ada pengajian, datang ngaji. Makanya Nabi pernah bilang, seandainya semua orang diberikan hidayah tentang keutamaan balasan bagi orang yang menuntut ilmu, pasti bu setiap pengajian luber, berdesak-desakan, berduyun-duyun. Tuh kayak yang kemarin sampai 100 orang lebih. Tuh hampir 200 orang. Nabi bilang, bu, dalam satu hadisnya di kitab At-Targhib wa Tarhib, man jaa ajaluhu wa huwa yatlubul ilma laqiyallah. Siapa orang yang datang ajalnya sedangkan dia lagi nuntut ilmu, maka dia akan berjumpa dengan Allah. Amin. Kalau yang berbon, ibu, ini usia kayak kita emang udah kudu jaga gawang. Iya apa ya? Kita kan pengen yang kayak kemarin tuh viral. Wa ilahukum ilahu wahid. Emang gampang? Kagak gampang. Iya apa ya bu? Insya Allah istiqomah. Ngaji, datang ke pengajian jangan cuma buka
Saya nggak tahu loh yang mana. Biar ada hikmahnya gitu maulid. Bu, halo. Bu, apaan? Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan peringatan maulid membawa berkah. Berkah itu bukannya berkat yang dibawa pulang, Bu. Berkah itu bukan penceramahnya yang di TV, bukan. Kemarin saya hadir, Bu, udah buru-buru, udah maulid. Karena ada 2 tempat, Bu. Yang satu emang udah biasa bulanan. Saya buru-buru datang. Pas datang, Bu, dia lagi ceramah, balonnya tuh ada balonnya pecah. Begitu balon pecah, dangdut. Ibu, mana mahal? 8 juta. Ibu, saya kagak lama saya pulang aja dan nggak pas rasanya maulid dikoploin. Bu, ya Allah maulid kemarin maulid. Selasa kemarin, Bu. Penceramahnya terkenal banyak di YouTube. Halo, Bu. Jadi berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi setelah memperingati maulid, tambah lagi kebaikannya. Sunnah-sunnahnya dipakai tuh. Bu, ikutin deh Nabi dikit-dikit. Kalau emang yang gede-gede belum bisa, yang kecil-kecil aja dulu deh, yang hari-hari. Bu, masuk kamar mandi ada akhlaknya, keluar kamar mandi ada adabnya, mau tidur ada adabnya, bangun tidur ada adabnya. Bu, pakai sendal tuh, kaki duluin yang kanan, nanti kalau dicopot yang kiri dulu. Ibu, halo, ya yang pelan-pelan aja deh. Mau wudhu, sikat gigi dulu. Bangun tidur, bagaimana wudhunya, ikutin Nabi, diem dulu. Baca langsung doa. Jangan begitu bangun HP, begitu bangun buka status deh. Halo, Ibu. Jadi insya Allah sekali lagi peringatan maulid ini supaya membawa berkah. Arti berkah adalah ziyadatul khair. Ya, kita bersyukur kepada Allah karena telah memberikan kesempurnaan nikmat dengan diberikan umur yang panjang, badan yang sehat, akal juga sehat, jiwa raga sehat. Halo, maka sepatutnya dan wajib kita mengucapkan alhamdulillah. Semoga rahmat salam sejahtera selalu terlimpah curahkan atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para syuhada, para aulia dan para pengikut-pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bunda, hari Senin bukan hanya kelahiran baginda Rasul, tapi hari Senin juga Rasulullah wafat. Ibu, ya. Hari Senin itu Abu Lahab yang kudunya masuk neraka jahanam kekal abadi selama-lamanya. Tapi setiap hari Senin dibebaskan, nggak diseksa. Seminggu sekali nggak diseksa. Bu, kenapa? Ya, karena bergembira dengan kelahiran baginda Rasul. Idza kana hadza kafiron, apabila seorang kafir ini telah dinobatkan bakal masuk neraka jahanam selama-lamanya. Tapi begitu mendengar kelahiran baginda Rasul di hari Senin, maka dibebaskan dari adab setiap hari Seninnya. Nabi lahir hari apa? Makanya Nabi puasa hari Senin. Tanda syukurnya kepada Allah, Nabi puasa hari Senin. Tapi ternyata Bunda, bukan hanya hari Senin. Sebagai kelahiran baginda Rasul, wafat Nabi pun hari Senin. Aisyah berkata, tatkala Nabi wafat pagi Nabi itu wafat sekitar jam 10-an.
ya, di antara waktu duha dan di awal siang. Ya. Sebelum wafatnya Nabi itu pagi, keadaannya udah membaik. Sebelumnya Nabi sakit yang dikatakan cukup parah. Begitu pagi, hari Senin pagi, itu Nabi kelihatannya udah enak, udah segeran. Maka sahabat-sahabat yang tadinya berkumpul kepada baginda Rasulullah, kan kumpul tuh, begitu ngelihat Nabi udah sehatan, udah segeran, nih yang laki-laki pada pulang dah, masing-masing balik ke rumahnya karena mereka punya aktivitas. Ya, pulang dengan rasa bahagia, aman. Kenapa? Karena ya istri-istrinya nggak pada pulang, nungguin Nabi sakit bersama Bunda Aisyah. Ibu, halo, kayak kita kan begitu kadang ya. Padahal kemarin kita nengokin dia udah enakan, udah seger dilihatnya. Ya bos kayak gitu ya. Itu rupanya pengen ngilangin keluarga. Ya bu ya. Ternyata dari sononya begitu. Nabi habis sakit parah, pada saat hari Senin pagi itu kelihatannya udah enak, udah seger, udah sehat. Maka para sahabatnya orang laki pada pergi dah, pada pulang masing-masing ke rumahnya. Nah, yang istri-istrinya mereka pada aman nih yang laki. Kenapa? Ditinggalkanlah Nabi dengan istri-istri para sahabat dan juga Ummu Aisyah. Karena Nabi wafatnya di rumah Siti Aisyah. Ibu, udah begitu pada pulang, ya, keadaan udah pada lumayan seneng lah, udah kelihatan wajahnya ceria bu. Nabi bilang, ukhrujna anni hada malakun yastaqnidu alayya. Kata Nabi, ukhrujna anni, keluar dulu ya. Perempuan-perempuan semuanya pada keluar. Tadi kan yang laki, begitu udah pada kumpul, ya, Nabi perintah. Nabi bersabda, ayo yang perempuan pada keluar dulu. Kenapa? Ada malaikat yang udah izin pengen masuk ke rumah Nabi. Ibu kalau dikata gitu bagaimana? Ngibrit semuanya bu. Ya, maka keluar. Yang lain keluar. Cuman kata Siti Aisyah, hanya aku yang nggak keluar. Kan ini Aisyah yang lagi cerita. Kenapa? Karena ini rumah Aisyah. Ya. Nabi bersandar di mana? Di paha Aisyah. Kepalanya direbahin di atas paha Aisyah. Ya. Kemudian begitu Nabi bilang keluar perempuan-perempuan, karena ada malaikat yang udah izin sama aku pengen masuk. Akhirnya diangkat kepala Nabi sama Aisyah. Nabi duduk. Aisyah bangun dah, nyari tempat di pojokan ember. Kan ada malaikat Jibril. Bu. Ya. Lalu malaikat Jibril datang masuk, ya. Itu berbisik. Cukup lama. Bu. Aisyah nggak ngeliat, tapi suaranya denger. Ibu, malaikat. Ya. Setelah itu bisik lama berbisik, akhirnya ya disuruh masuk lagi dah. Ya, yang tadi perempuan tadi kan disuruh keluar. Jibril udah keluar. Emang Jibril warawiri melulu pulang balik. Kenapa? Ada malaikat pencabut nyawa yang akan datang. Jadi gantian. Lalu Aisyah bilang, Bu, Aisyah bilang gini, tadi sepertinya suara Jibril ya. Terus kata Nabi, ajal ya Aisyah, benar wahai Aisyah. Ya, itu Aisyah tahu kalau Jibril datang, tapi nggak bisa ngelihat. Loh, kalau mau lihat bagaimana? Kalau Nabi memang dibisikin, jadi berbisik berdua. Ya. Lalu kata Nabi, biar kelihatan. Kata Aisyah, tadi Jibril, iya ajar ya Aisyah, benar wahai Aisyah. Terus Jibril menyampaikan, apa kata Jibril?
hada malakul mauti ja'ani faqala innallaha azza wa jalla arsalani wa amarani an la adkhula alaika illa biidnin. Lagi nyeritain bahwa ada malaikat maut, yaitu malaikat Israil. Ja'ani, yang datang kepadaku, faqala, dan Israil berkata, innallaha azza wa jalla arsalani, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutus aku, wa amarani, dan telah memerintahkan kepadaku, alla adkhula alaika, ya, jangan aku masuk ke rumah illa biidnin, kecuali udah diizinin. Masih ada di depan pintu, Bu. Izin dulu, kalau emang boleh masuk, Israil masuk. Bu, izin. Kalau kita bagaimana ya? Gimana tuh, Bu? Nih, beritahunya. Ibu, fa'ilam tahdali, kalau emang engkau tidak mengizinkan aku, arji, aku akan kembali. Kalau emang diizinin, ya, aku masuk. Tapi kalau tidak diizinin, kata malaikat Israil, ya, aku keluar. Wa in adzintani, jika engkau mengizinkan aku, ya, dakhaltu, aku akan masuk. Halo. Wa amarani an la aqbidaka hatta ta'muruni. Ya. Kemudian, ya, sampai dia memerintahkan kepada aku, Ibu, siapa yang belum dapat berkah? Lagi cari-cari. Lagi ada malaikat Israil, Ibu pilih mana? Orang lagi tegang, masih berkah. Kita lagi tegang, Israil datang. Bila Israil datang memanggil, sesat terkujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Ini mah kagak kedinginan, panasan, berkenak. Ya, kata malaikat Israil, fa illam ta'dalli arji, jika engkau tidak mengizinkan aku, maka aku balik dah. Kalau emang boleh, aku masuk. Wa amarani alla aqbidaka hatta ta'muruni, dan Allah memerintahkan aku, ya, untuk tidak mencabut ruh, ya, hatta ta'muruni. Kalau engkau belum suruh, itu nggak boleh sama Allah, paham nggak, Bu? Ya, Allah perintah untuk mencabut nyawa. Tapi kalau emang engkau belum mau, ada di situ ya, Bu. Makanya khususon, Bu, ya. Kemudian fama ada amruk, sekarang bagaimana nih? Ya, mau dicabut sekarang apa besok? Apa nanti? Ditanya, Bu. Ya. Fama ada amruk, sekarang bagaimana nih? Ya, maunya kapan? Tanya dulu, Bu. Fakultu, maka Nabi jawab, ya, tunda untuk menyambil nyawaku hatta ya'tiyani Jibril, sehingga datang malaikat Jibril. Kan tadi Jibril keluar, Jibril kan datang ke Ibu, terus bebisik sama Nabi, tapi Aisyah nggak dengar, kan Aisyah di pojokan. Keluar lagi Jibril, yang tadi disuruh keluar, suruh masuk lagi tuh emak-emak.
mak. Suruh masuk lagi, Bu. Halo, Bu. Akhirnya, ya, Aisyah bilang, itu Jibril kan kalau ngeramin mama emang kudu begini, dia kagak masuk kalau kagak pelan-pelan. Bu. Halo. Ada yang ngantuk, gue takut Israel datang. Kalau aku gimana? Akhirnya masuk dan Ibu, Masya Allah semuanya diam, hening. Ahlul Bait sedikit pun gak ada yang ngomong. Karena Nabi bilang itu Israel udah datang, mau ngambil ngapain? Mau nyabut nyawa. Ibu, tapi izin dulu. Kalau emang diizinkan, tuh Israel masuk dah. Kalau nggak diizinkan, Israel pulang. Ibu, kita kalau dikata begitu bagaimana? Kita ke mall kali ya? Halo, Ibu. Akhirnya masuk Siti Fatimah, anak Nabi. Kemudian kata Nabi, Fatimah, sini, mendekatlah kepadaku. Fatimah parahin deh, Bu. Ya, di kepalanya Fatimah tuh di pangkuan Nabi. Ya. Terus dibisikin nama Nabi. Habis dibisikin, diangkat kepalanya Fatimah. Ternyata dua matanya sudah mengalirkan air mata. Ibu. Akhirnya Nabi bersabda lagi, Fatimah, mendekatlah ke kepala aku. Disuruh deketin, mau dibisikin lagi, Bu. Ya, setelah dideketin, dibisikin, kemudian Fatimah angkat lagi kepalanya. Fatimah tersenyum. Ibu, ya, kemudian dipanggillah Hasan dan Husain, cucu baginda Rasul, dideketin kepada Rasul, dicium oleh baginda Rasulullah. Lah itu kemarin yang 180 emang dia nonton sakit? Sakit nggak? Enggak, mana masih muda. Halo, Bu. Orang mati mah nggak perlu yang tua. Olga masih muda mati sampai sekarang. Ibu, ya, ada orang yang nengokin orang sakit, Bu. Halo, udah kamu bawa apa-apa, udah ngomongnya nggak enakin, nanya lagi, emang lu apa sih yang dirasain? Katanya yang sakit, nggak ada yang gua rasain. Bagaimana gua mau rasa? Salak lu bawa kali ada sepet rasanya, bisa gua rasain. Salak kagak, pisang kagak, anggur kagak, jeruk kagak, apa yang gua mau rasain? Wah, kadang-kadang nengokin orang sakit baru bawa buah, lagi seger lu kagak bawain. Orang sakit mah kagak doyan apa-apa. Udah ada bawa ada segala apa aja, dia kagak open. Waktu sehat anterin. Ibu, jadi ada adabnya kita nengok orang sakit, dicontohin tuh. Makanya malaikat Jibril nyampein salam dari Tuhanmu. Ya, aku disuruh tanya bagaimana hal keadaanmu. Apakah Allah nggak tahu keadaan baginda Rasul pakai disuruh Jibril? Ini penghormatan, kesempurnaan makhluk, Bu. Ini juga memberikan contoh bahwa nengok orang sakit itu adalah sunnah. Nabi jawab, keadaanku, aku lagi sakit. Kata Nabi. Apa kata Jibril? Berbahagia engkau. Bu, dibilang lagi sakit, kata malaikat Jibril, berbahagialah engkau. Kenapa? Karena Allah sudah menyiapkan ya tempat yang tinggi. Amin apa, Bu? Amin. Tadi amin susah banget. Bu, ya. Tempat yang tinggi itu udah disiapin, Bu. Allah sudah menyediakan tempat yang paling tinggi. Tempat yang tinggi itu, Bu, bukan hanya dengan amal perbuatan, dengan sholat, dengan puasa, halo, tapi juga apa? Syukur nikmat. Tapi juga apa? Sabar atas segala ujian. Bukankah orang sakit kudu sabar, Bu? Ada yang udah jadi kembang balai kagak mati-mati. Tahu kembang balai? Tahu, Betawi kagak tahu.
Bu, anak saya 17 tahun meninggal, perawan anak pertama. Saat anak saya meninggal, anak pertama 17 tahun, nyak saya 115 tahun. Kalau boleh ngatur, nyak dulu ngapa ya Allah, ngapa anak gua sih 17 tahun. Nyak kita ngomong udah gak ada temennya. Ya apa ya? Udah kagak ada temennya, udah pada pergi semua. Nyak aja nyak, bawa tuh ambil. Ngapa anak kita 17 tahun? Bu, ini kan syukur kita kepada Allah. Halo, Bu, sampai di mana tadi Jibril? Ya, kata Jibril, berbahagialah engkau. Kenapa? Karena sabar diberikan sakit. Jadi tempat yang mulia, tempat yang tinggi tidak hanya dengan amal, dengan sholat, dengan puasa, tapi juga syukur atas nikmat yang Allah berikan, sabar atas segala ujian. Ini juga punya tempat yang tinggi. Ibu, ya, maka ngadu dari ceritanya Nabi ame malaikat Jibril. Allah sudah menunggu tempat yang sangat tinggi. Halo, dah gitu Bu, udah rapi dan curhatan. Jibril keluar lagi. Bu, keluar lagi dah Jibril, datang lagi malaikat Israel. Bu, serot lagi, berkat nggak lewat lagi. Udah stop. Jangan lupa Imroni belum. Ya, masuk lagi emang warawiri melulu Jibril warawiri. Tapi ya, akhirnya Bu, Jibril bilang ini terakhir kalinya aku menginjak bumi. Udah nggak ada perlu lagi, makanya tadi ayatnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Al-yauma, hari ini, akmaltu lakum, telah kusempurnakan bagi kamu, wa atmamtu ni'mati, ya, dan aku telah sempurnakan nikmatku dan aku ridho Islam menjadi agama kamu. Kalau udah sempurna berarti udah nggak ada lagi turun ayat buat perintah, tidak ada lagi turun ayat buat larangan. Berarti Bu, berarti Nabi sudah akan diangkat oleh Allah. Makanya Abu Bakar saat mendengar ayat ini, Masya Allah Bu, Abu Bakar kabut pada sehat. Pak Anies biar jadi presiden. Ini mah kita mah nggak pakai, kalau orang-orang makan biar supaya dilihat. Kita kagak, ikhlas banget dah, ikhlas. Ya Bu ya, iya nggak pakai di viralin, nggak pakai di, nggak usah. Kita minta sama Allah ya, supaya pemimpin nanti yang amanah bisa mengangkat derajat kita Bu. Sayang sama orang miskin, sayang sama anak yatim, cinta sama ulama, cinta para habaib. Ya, para habaib biar dijaga sama Allah. Ulama-ulama kita biar pada sehat selamat semuanya. Ya Bu ya, yang pada mau maulid biar diberikan keberkahan. Yang punya perawan belum dapat jodoh, datang jodohnya. Bu, yang punya yang udah nikah belum punya anak lama banget, mudah-mudahan diberikan keturunan biar pada bunting dah. Yang udah pada banyak anaknya biar pada berhenti beranak. Gantian namanya muda, lo jangan beranak mulu ngapa? Bu ya, ya, anak-anak kita yang lagi di pondok, ya Bu ya, yang lagi pada sekolah biar pada cerdas otaknya. Cucu-cucu kita ya Allah, kita pengen banget jadi hafiz dan hafizah yang soleh dan solehah. Ya Bu ya, yang pada punya kontrakan masih pada kosong biar pada penuh tuh kontrakan. Kalau udah penuh bagi gua ya. Bu, Bu, iya boleh dong uang budek. Bu, uang denger. Halo, janda-janda yang masih pada pengen dapat jodoh biar dateng jodohnya. Janda yang udah kagak pengen kawin, mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesabaran. Ada juga janda masih muda pada nggak kawin. Bu ya, yang usaha biar lancar usahanya. Anak mantu yang lagi pada kerja ya Allah, yang baru di
kontrak-kontrak doang supaya menjadi karyawan tetap. Ya Bu ya, semuanya dah yang pada di pondok, yang pada sekolah, kita minta dengan berkah Fatihah ya Allah supaya dikabul doa-doa kita. Habibana Habib Rizik ya Allah, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan. Bu, untuk semua doa semoga Allah ijabah. Kalau emang belum diijabah, berprasangka baik kepada Allah, emang belum waktunya. Itu aja ya Bu ya. Didirikan niat wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين آمين يا رب العالمين لكم منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Afiat, kita mintanya afiat Bu ya Bu. Tuh kalau habis sembahyang Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal dunya wal afiatan wa sihhatan wa ziyadatan wa barakatan. Itu mulu mintanya, apa artinya? Tahu. Kita minta afiat. Kalau sehat badan doang yang di kantong. Tapi kalau afiat dipergunakan kesehatan itu. Pertama, buat nyari ilmu. Kedua, buat ibadah. Halo. Sehat yang Allah udah kasih, pakai dan nyari ilmu. Bu, jangan kalau diajak ngaji kok ngaji lu duluan, bantal belakangan nyusul. Sampai kita pulang masih kekorban juga. Ada yang dikit. Bu, tahu itu kepanjangan ada 10. Ya. Pokoknya nasihat Nabi, wasiat Nabi yang terakhir, apa kata Nabi? Jaga sholat. Ya, berpeganglah teguh kepada sholat jami'ah seluruhnya yang 5. Karena kita tinggal mewarisi aja. Bu, dari sejak akhir balik ada nggak yang nggak sempurna? Cuma 3, cuma 2. Ada yang kosong sama sekali nggak sembahyang. Halo, Bu, kenapa? Aji mumpung Allah masih kasih kita akal sehat. Ya apa ya Bu? Ada orang yang bilang nggak ada sholat qadha, Allah nggak ngutangin. Kecuali puasa. Mana yang dikodok, yang kita alfa. Iya apa iya? Tuh, pada saat Ramadan yang dikodok emang puasa. Sholatnya nggak perlu dikodok. Tapi zaman jahiliyah, kita nih zaman jahiliyah, Bu, kalau orang zaman dulu maka kan Bu sembahyang kadang-kadang ya Allah asar udah dalu banget baru sembahyang asar. Baru dalu. Bu, orang zaman dulu anak banyak. KB nggak ada, kan nggak punya KB dulu. Membantu punya nggak? Enggak. Orang zaman dulu mak kita anak 10 ngurus sendiri, benar? Nggak punya pembantu. Tapi sekarang nih anak kita 10 ngurus kita belum tentu. Ya Pak ya. Udah dengan pulang udahan apa? Halo, ini dulu nih kenapa Nabi pesennya sholat jaga. Jangan gara-gara maulid kagak sholat, gara-gara ngawinin kagak sholat. Orang zaman dulu, kalau ngawinin pakai sambulnya tinggi disasak. Besan datang habis asar, zohor udah ke salon. Halo, zaman dulu itu yang namanya cemara dikelilingin dijual ame otok. Otok. Iya apa ya? Kita sekarang nggak ada yang pakai cemara. Udah tahu hukumnya. Bu, orang zaman dulu ada begini nih rapi nih kagak. Mana-mana kelayaban pakai kutang, ada kantong di sini lah. Jangan belanja pakai kutang. Ya apa ya? Bu, pakai kain capsen. Pakai kutang Bu sini nih. Ini ada duit di sini nih. Keliling belanja. Bu, ingat nggak sama yang begitu? Ingat. Ibu terkesima ya Bu ya, untuk berceramah indah bener.
bidadari surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita makan aja udah nyari artis sudah ada. Simpenan kita udah ada ibu ya. Alhamdulillah. Ibu pada masih melek? Masih melek? Mari kita Israel pada bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim. Jim aja. Pulang dari maulid sahur jim aja ustazah. Aksiru sholatakum alayya fa inna sholatakum alayya maghfiratul lidzunubikum. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu tugas saya baca doa. Baca. Tapi saya minta suratul Fatihah satu kali dan doanya ini kayaknya mendung. Yang saya khawatirin kita belum buka udah hujan. Minta doa ya. Bu, mudah-mudahan hujannya digeser dulu ke daerah Tangerang ujung. Amin ya Bu. Kalau sama Bu, mudah-mudahan hujannya dioper ke Papua. Lagi orang Tangerang, ya, geser ke Papua. Amin ya Allah ya Rabbal. Bareng Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil hali ila ahsanil ahwal bihawlika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ibu, itu doanya cukup dibersihkan padat karena guru kita mau ada acara lagi, mendungnya hampir turun ustazah. Di sini kalau hujan banjir ustazah, makanya buru-buru. Assalamualaikum warahmatullahi Jalan siapa? Kasih ya. Nunggu juga.